Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Oh Raspa, berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus meredakan angin ribut. Ya, bersama Yesus di dalam perahu akan sampai ke tempat tujuan dengan tenang dan aman. Ya, percayalah itu. Saudara-saudari harus percaya juga ketika gelombang mendera kita. Jangan lupa untuk membagikan pengalaman saudara-saudari dalam kolom komentar. Bagikan juga renungan ini kepada teman-teman dan keluarga dalam grup-grup saudara. Hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata, "Mari kita bertolak ke seberang." Nah, berangkatnya aja sudah petang. Malam-malam berperahu, ya tentu suasana itu cukup mencekam ya. Tapi Yesus merasa malam itu juga harus bertolak ke seberang. Kiranya untuk mewartakan kabar gembira Injil di seberang sana. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, kepergian Yesus ini ternyata disertai oleh perahu-perahu lain. Ya, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang juga pada akhirnya berkomitmen dengan Yesus. Tetapi mungkin sebagian dari mereka juga ada orang yang hanya penasaran. Tetapi yang lain barangkali memang murid-murid yang ingin berpartisipasi di dalam pewartaan Injil. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Coba saudara-saudari lihat, mengamuklah taufan. Tadi berangkatnya kan sore, petang. Sekarang ini tentunya suasana sudah gelap setelah berjalan beberapa waktu. Dan dalam suasana mencekam seperti itu, mengamuklah taufan disebut sangat dahsyat. Ya, tentu para murid menjadi ketakutan. Kita bisa membayangkan suasana itu ya, kalau kita ada di dalam perahu itu tentu kita mulai panik. Ini nanti akan kita lihat ya seperti apa reaksi mereka. Sebagian besar dari mereka ini adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman ya. Nah, tetapi ketika ombak menyembur masuk ke dalam perahu, nelayan berpengalaman pun sulit untuk melawan kekuatan alam yang sebegitu hebatnya ya, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu kok penuh dengan air? Ini berarti kehancuran sudah di depan mata ya, suatu bencana besar siap dialami oleh mereka. Yaitu apa? Mereka akan segera tenggelam karena perahu mulai disebut penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Kalau menurut saya Tuhan Yesus ini memang sedang istirahat ya. Ini bukan Yesus tertidur, karena apa? Disebut di sebuah tilam. Nah, kalau tidur menggunakan tilam ini memang sengaja istirahat. Ya. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, ada ketakutan pada para murid. Ya, ketika perahu mulai penuh dengan air, mereka merasa ini saat kebinasaan sudah hampir tiba. Tetapi Yesus malah tidur.
Yesus tidak pedulikah? Nah, ini pikiran para murid. Ya, tentu Yesus ada di dalam perahu itu, hadir di dalam perahu itu, ada jaminan keamanan, ada jaminan keselamatan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Coba saudara-saudari, ini di dalam gambar itu, angin kok dihardik. Lalu berkata kepada danau, "Loh, siapa orang ini? Kok angin pun dihardik?" Kekuatan alam yang begitu dahsyat cuma dihardik. Danau juga cuma diperintah, "Diam, tenanglah." Kita melihat kekuatan Yesus ini luar biasa. Dia mewartakan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi mempunyai otoritas yang sebegitu hebatnya. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan ya, bahwa di dalam kehidupan kita, ya, gereja itu seringkali dilambangkan dengan bahtera. Tetapi ini juga bisa dimaksudkan ya, bahwa inilah bahtera kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ada banyak masalah di dalam kehidupan. Nah, di dalam gereja juga demikian ya. Kita renungkan dulu yang soal gereja. Ya, ada masalah di dalam gereja, ada kesulitan di dalam gereja. Sejak zaman awal berdirinya gereja, ya, gereja perdana atau gereja mula-mula, gereja sudah mengalami penganiayaan. Gereja sudah mendapatkan persekusi sejak awal, ya, bahkan sampai hari ini, tetapi gereja tetap hidup, gereja tetap eksis. Karena apa? Yesus ada di dalam perahu itu, Yesus ada di dalam bahtera gereja. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari mestinya kita juga mempercayakan kepada Yesus, ya saudara-saudariku. Nah, saudara-saudari barangkali di dalam kehidupan mengalami ya bahwa keluarga saudara goncang. Saudara-saudari mengalami bahwa di dalam kehidupan keluarga kita ada banyak masalah. Dalam proses beriman kita mengalami begitu banyak godaan, begitu banyak goncangan, ya, bahkan seperti angin yang mengamuk seperti itu. Tetapi percayalah, di situ ada Yesus. Asal kita tetap mengedepankan Yesus, asalkan kita tetap percaya kepada Yesus, Yesus akan mengatakan kepada gelombang kehidupan kita yang mengganggu kita, "Diam, tenanglah." Mohonlah kepada Yesus. Apakah Tuhan tidak peduli? Pasti peduli, ya. Kita yakin ya, Tuhan tidak pernah tidur, ya. Tuhan selalu menjagai kita. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini ternyata menjadi masalah lebih besar lagi bagi kita. Bersama Yesus sebenarnya kita tidak perlu takut. Bersama Yesus kita harus yakin Yesus bisa mengalahkan itu semua. Lihatlah tadi ya, kekuatan yang begitu dahsyat. Akhirnya takluk kepada Yesus. Hanya diperintah seperti memerintah apa ya? Ya, semacam meminta ya, orang tua meminta kepada anak-anak atau ibu guru meminta kepada anak-anak, "Diam dulu," dan semuanya menjadi tenang. Nah, tetapi ini kita harus percaya kepada Kristus. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pada waktu itu para murid serta orang-orang yang mengikutinya ya dengan perahu-perahu yang lain tadi belum tahu persis siapa Yesus. Ya, tetapi mereka semakin hari semakin
tahu dan semakin jelas melihat siapa Yesus ini. Sehingga ini satu lagi pertanyaan, siapa orang ini? Angin, danau, taat kepadanya. Saudara-saudari, ayo percayalah kepada Yesus. Bersama Yesus di dalam perahu kita, yang jahat dikalahkan. Bersama Yesus di dalam perahu kita, masalah akan diselesaikan. Tetapi harus yakin dalam Yesus, bukan dalam yang lain. Bukan kepada dukun, bukan kepada orang pinter. Lebih pinter mana orang pinter itu dengan Yesus Tuhan kita. Nah, selamat untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tuhan Yesus memberkati. Horas, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman dalam grup dan keluarga. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.